Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Depresi ditinggal pergi istrinya. Pria di Bangkalan mengamuk dan membacok keponakannya hingga tewas. Residivis narkoba dibekuk di rumahnya di Jember. Polisi temukan senjata api rakitan. Istri pelaku menangis histeris. Orang dengan gangguan jiwa di Liponsos, Surabaya, ikuti lomba Agustusan untuk bangun komunikasi dan saraf motorik. Seorang paman di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu malam tega membunuh keponakannya sendiri yang masih balita. Pelaku sempat melarikan diri usai kejadian, namun berhasil diringkus polisi. Warga Dusun Ngaliur, Bangkalan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan seorang balita laki-laki yang tewas di tangan pamannya. Balita yang masih berumur 4 tahun itu tewas mengenaskan di halaman rumahnya dengan luka senjata tajam. Pelaku Holis tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri setelah mengamuk hingga memecahkan kaca rumah korban. Lantaran diduga depresi tidak kunjung menemukan istrinya yang sebelumnya pergi dari rumah. Pelaku lalu meluapkan kemarahannya dengan membabi buta. Pria berusia 35 tahun ini tiba-tiba merebut keponakannya dari gendongan sang ibu dan membacoknya dengan senjata tajam hingga tewas. Sang ibu yang mempertahankan anaknya bahkan sempat terluka. Usai membunuh keponakannya, pelaku melarikan diri ke hutan namun berhasil ditangkap oleh warga dan petugas. Nah, ini mencari istrinya. Di situ istrinya tidak ada. Selanjutnya mengamuk ya. Ini istrinya ini tidak ada di situ, dan di situ ada kakak iparnya yang sedang menggendong korban yang umur 4 tahun kurang lebih ya, yang Holil Yasin. Ini digendong sama ibunya atau mamanya, selanjutnya direbut sama pelaku ini, Holis. Nah, di situ terjadi pembunuhan. Pelaku kini diserahkan ke kantor polisi untuk menjalani penyelidikan dan mengungkap motif pembunuhan tersebut. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Seorang pengedar sabu-sabu di Jember dibekuk polisi. Berikut sepucuk senjata api yang ditemukan di laci kamarnya. Proses penangkapan pelaku diiringi tangis histeris istrinya. Polisi meringkus Mistari, seorang pengedar sabu-sabu warga Desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Jember. Dibekuk di rumahnya, residivis kasus narkoba ini langsung tak berkutik. Namun tak hanya barang bukti sabu-sabu beserta alat timbang elektrik. Dari laci kamarnya, tim opsional Satreskoba yang melakukan penggerbekan juga menemukan sepucuk senjata api berikut 2 butir amunisi kaliber 22 mm. Proses penangkapan sendiri diwarnai tangis histeris istri pelaku yang kebetulan berada di rumah saat polisi melakukan penggerbekan. Pelaku kemudian segera dibawa ke Mapolres Jember untuk diperiksa intensif. Selain tersangkut pasal peredaran narkotika jenis sabu-sabu, pelaku juga akan dijerat pasal kepemilikan senjata api ilegal. Terkait hal itu, kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres Jember. Tersangka kami amankan dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 9,1 gram. Kemudian di dalam rumahnya juga terdapat senpi rakitan menyerupai revolver dengan kaliber 22 mm dan 2 pucuk amunisinya. Yang bersangkutan juga pernah diamankan pada tahun 2005 dalam kasus narkotika dan telah menjalani hukuman selama 4 tahun. 2009 sudah bebas. Untuk tindak lanjutnya sekarang ini untuk perkara narkotika kami lakukan penyidikan sebagaimana sesuai peraturan. Kemudian untuk senpi rakitan yang berhasil kita amankan kami limpahkan ke Satuan Reskrim, sekarang ditangani oleh Unit Pidum Satuan Reskrim.
Selain memburu bandar narkoba jaringan pelaku, polisi hingga kini masih memburu pemasok senjata api rakitan beserta amunisinya kepada pelaku. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, penghuni Liponsos Surabaya menggelar perlombaan tradisional seperti lomba estafet air. Perlombaan yang digelar bertujuan untuk membangun komunikasi dan saraf motorik para penderita orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Perlombaan untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia setiap bulan Agustus selalu digelar oleh masyarakat, terkecuali di rehabilitasi, lingkungan pondok sosial atau Liponsos Surabaya, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Berbagai perlombaan tradisional khas peringatan 17-an digelar di lokasi ini, seperti lomba estafet air. Kemeriahan pun terpancar di wajah mereka saat mereka melaksanakan perlombaan serta bernyanyi. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya, Buyung Hidayat mengatakan, peserta lomba antusias dan bersemangat. Perlombaan ini sengaja digelar untuk membangun komunikasi antar sesama ODGJ dan melatih saraf motorik sehingga diharapkan dapat mempercepat kesembuhan pasien. Ini juga memberikan mereka juga berhak untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia karena mereka juga adalah warga negara Republik Indonesia. Apapun kondisinya, mereka patut untuk merasakan semangat, suasana dan kemeriahan daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain mendapatkan kegembiraan, peserta lomba dari pasien ODGJ ini juga mendapatkan hadiah berupa bingkisan makanan dari panitia. Dari Surabaya, Arief Purwanto melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan bertugas, saya Ferdin Mariana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.